Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Oh iya, sebelumnya perkenalkan kawan-kawan. Saya Lian Erik Juniko dari kelompok 1 Statistik Praktek. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah uji regresi berganda. Eits, tapi kawan-kawan, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah lebih baik kita kenalan dengan anggota kelompok 1 dulu yuk. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke teman-teman, berikut adalah nama anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Lian Erik Juniko, kemudian Tiur Maya Sinta, Ika Silviana, Farisa Laili Amalia, Nila Salsabila, Siska Lelani, M. Abid Jinal Falah, Jihan Salsabila, Maulana Hafiz Ibrahim, Puja Dia Mutiara, dan yang terakhir adalah Lutfia Putri Eka Fajarsari. Oke teman-teman, yang pertama kita akan mengangkat sebuah kasus, di mana kasus ini akan dibacakan oleh teman kita yang pertama, yaitu Kak Puja Mutiara, dan disusul oleh teman-teman yang lainnya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Lian. Jadi di sini saya Puja akan membacakan kasus yang kami angkat untuk menguji regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kasusnya diduga bahwa besarnya nilai UAS dipengaruhi oleh IQ dan tingkat kehadiran. Untuk keperluan tersebut, maka dilakukan pengamatan terhadap 10 siswa di kelas dengan mencatat IQ, tingkat kehadiran, dan nilai UAS. Data dari variabel ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini ya. Silahkan kalian cermati. Setelah itu, mari kita uji regresi berganda dengan Kak Yasinta. Kepada Kak Yasinta kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Puja. Oke teman-teman, di sini saya Yasinta akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan SPSS untuk analisis regresi berganda. Tapi sebelum kita masuk ke dalam caranya, ada baiknya kita mengetahui tentang konsep dasar analisis regresi berganda itu sendiri. Yang pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas, yakni variabel X terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Dalam regresi linear berganda, penggunaan variabel independen minimal 2 variabel. Kemudian, model regresi yang baik harus lolos dalam pengujian asumsi klasik. Serta uji klasik merupakan uji prasyarat dalam analisis regresi. Untuk data sekunder, ada 4 uji statistik yang digunakan dalam pengujian asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji multikolonialitas, kemudian yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, kemudian yang terakhir ada uji autokorelasi. Setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari analisis regresi berganda itu, kita langsung masuk ke dalam kasus, yang mana tadi sudah dijelaskan di depan dengan Kak Puja. Diduga bahwa besarnya nilai UAS dipengaruhi oleh IQ dan tingkat kehadiran. Di sini kita sudah memiliki 10 sampel yang berisikan tentang data-data mengenai IQ, tingkat kehadiran, dan nilai UAS. Nah, sebelum kita masukkan data ini, kita akan masuk ke dalam SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke dalam variable view. Di dalam variable view, untuk kotak pertama di sini kita isikan nama menjadi X1, kemudian di bawahnya kita isikan sebagai X2, kemudian di bawahnya lagi kita isikan dengan Y. Untuk label di sini, dikarenakan X1 ini adalah IQ, maka di label ini kita akan beri nama IQ. Kemudian di bawahnya kita akan berikan nama label ini adalah tingkat kehadiran. Kemudian untuk yang terakhir kita akan berikan labelnya adalah dengan nilai UAS.
Setelah itu, kita kembali ke data view dan sudah terlihat ada X1, X2, dan Y. Dan kita akan pindahkan data kasus ke dalam SPSS dengan cara mengcopy pastekan data tersebut. Dikarenakan masih ada desimal di sini, maka desimal itu kita ubah menjadi 0 supaya sama dengan data yang kita dapatkan. Setelah itu kita kembali ke data view dan untuk mendapatkan output pertama yang harus kita lakukan adalah klik menu analyze, kemudian kita pilih regression. Setelah itu kita pilih linear, kemudian akan muncul seperti ini linear regression, dan kita akan pindahkan IQ dan tingkat kehadiran ke kolom independen serta nilai UAS ke kolom dependen. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul output dari SPSS tersebut. Untuk output pertama, yang mana kita bisa lihat di tabel variables, entered dan removed ini, untuk analisisnya merupakan variable dependent merupakan nilai UAS dan variable independent merupakan tingkat kehadiran dan IQ. Dan untuk output kedua atau koefisien determinasi, kita dapat melihat di tabel model summary bahwa analisisnya kita dapat melihat R sebesar 0,967 yang menunjukkan besarnya korelasi antara tingkat kehadiran, IQ, dan nilai UAS. Untuk adjust R square yang sebesar 0,916 menunjukkan sebesar 91,6% kemampuan variabel independen atau IQ dan tingkat kehadiran dalam menjelaskan variasi variabel independen atau nilai UAS. Kemudian untuk output ketiga yakni uji pengaruh simultan atau uji F dapat kita lihat di tabel ANOVA bahwa nilai sig pada kolom sig itu sebesar 0,000 yang mana kurang dari alfa yakni yang bernilai 0,05 yang berarti IQ dan tingkat kehadiran secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai UAS. Kemudian untuk output keempat yakni uji pengaruh individual atau uji nilai T yang mana kita dapat melihat di tabel coefficients yang mana untuk analisisnya terdapat hipotesis. Hipotesis yang pertama mengatakan IQ berpengaruh positif terhadap nilai UAS. Kemudian hipotesis kedua, tingkat kehadiran berpengaruh positif terhadap nilai UAS. Yang mana dapat kita lihat hasilnya di sini pada nilai sig pada IQ itu sebesar 0,969 itu lebih besar dibandingkan alfa yakni 0,05 dan koefisien regresi positifnya sebesar 0,008. Maka hipotesis pertama yang mengatakan IQ berpengaruh positif terhadap nilai UAS itu ditolak. Kemudian kita dapat lihat juga nilai sig pada tingkat kehadiran yang sebesar 0,000 kurang dari nilai alfa yakni 0,05 dan koefisien regresi positifnya adalah sebesar 0,938. Maka hipotesis kedua diterima. Untuk kesimpulannya, IQ tidak berpengaruh positif terhadap nilai UAS tetapi tingkat kehadiran berpengaruh terhadap nilai UAS. Nah, untuk persamaan regresinya yakni Y sama dengan 1,998 ditambah dengan 0,008 X1 kemudian ditambahkan dengan 0,938 X2. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji asumsi klasik. Nah, yang pertama ada uji multikolinaritas. Nah, untuk melakukan uji ini kita akan menggunakan data yang sama dari yang pertama. Kita kembali lagi ke SPSS. Setelah terdapat data, kita akan uji multikolinaritas ini dengan klik analyze, kemudian klik regression, kemudian pilih linear, dan akan muncul seperti tadi ya. Yang pertama ada kolom dependen, itu kita masukkan nilai UAS, kemudian kolom independen kita masukkan IQ dan tingkat kehadiran, serta metode itu ada di enter, kita isikan enter, kemudian kita pilih statistik, dan statistik ini kita pilih estimate, kemudian confirmation matrix, kemudian model fit, dan collinearity diagnostic.
Setelah itu kita klik continue dan oke. Setelah itu akan muncul output yang mana analisisnya pada output paling atas kolom collinearity statistik itu terdapat nilai tolerance yakni sebesar 0,996 lebih besar dibanding 0,1 dan nilai VIF-nya sebesar 1,004 yakni kurang dari 10 yang menunjukkan tidak multikoliniaritas. Nilai standar X1 sebesar 0,189 dan X2 sebesar 0,094 di mana keduanya kurang dari 1 sehingga nilai standar errornya rendah. Nah, nilai koefisien X1 sama dengan 0,008 dan X2 sebesar 0,938 sehingga dikatakan multikoliniaritas tidak terdeteksi. Untuk nilai eigenvalue itu mendekati 0 yang mengidentifikasikan tidak terjadinya multikoliniaritas. Baik, selanjutnya yang kedua ada uji autokorelasi, yakni dengan uji Durbin Watson. Kita kembali menggunakan data yang tadi, menggunakan SPSS, kita klik analyze, kemudian kita pilih regression dan kita pilih linear. Kemudian kita isikan tabel dependent dengan nilai UAS dan independent dengan IQ dan tingkat kehadiran. Kemudian kita isikan metode dengan enter. Klik statistik, kemudian kita isikan dengan estimate, conference matrix, model fit, collinearity diagnostic, dan yang terakhir adalah Durbin Watson. Setelah selesai kita continue dan klik OK. Setelah muncul output, maka untuk analisis yang pertama itu kita melihat di tabel model summary. Nah, untuk menentukan nilai alfa dengan D-tabel itu terdiri atas DL dan DU. Nah, untuk nilai DL dan DU ini dapat kita lihat di tabel Durbin Watson. Di sini kita dapat menentukan nilai DL dan DU yang akan kita pakai. Setelah itu maka didapatkan bahwa nilai DL sebesar 0,5253 dan DU sebesar 2,0163. Untuk 4 min DW itu lebih besar dibandingkan DU sama dengan 2,209 lebih besar dibandingkan 2,0163. Maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Dan jika DL kurang dari 4 min DW lebih besar dibandingkan DU, maka 0,5253 kurang dari 2,209 lebih besar dari 2,0163, maka dikatakan tidak ada autokorelasi. Setelah itu kita akan masuk ke dalam uji heteroskedasticity, yang mana kita akan kembali ke SPSS menggunakan data yang sama, kemudian kita klik analyze, kemudian klik regression, setelah itu linear, dan sama itu kolom dependent kita isikan nilai UAS, independent dengan IQ dan tingkat kehadiran, kemudian method dengan enter. Dan setelah itu kita klik plots dan di layar akan muncul tampilan window linear regression statistik. Kemudian kita isikan stress sheet pada Y dan Z-spread pada X, lalu kita klik continue dan OK. Setelah itu akan muncul output seperti ini dan kita akan melihat ke bawah dan akan menemukan grafik scatter plot yang mana analisisnya adalah dengan melihat titik-titik yang acak baik di atas maupun di bawah angka 0 dari sumbu Y dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasticitas dalam model regresi ini. Setelah itu kita akan uji normalitas data. Nah, data yang tadi ini kita akan klik analyze, kemudian kita klik regression, kita pilih linear, kita isikan dengan dependent adalah nilai UAS, independent dengan IQ dan tingkat kehadiran. Kemudian kita klik plots, kita isikan stress sheet itu di Y dan Z-spread itu di X. Kemudian kita pilih histogram dan normal probability plots. Kemudian kita klik continue dan OK. Maka akan muncul histogram dan
P-plot. Dan di sini analisis untuk uji normalitas data adalah grafik normal P-plot menunjukkan penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal yang mengidentifikasikan bahwa model regresi ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Oke teman-teman, itu tadi adalah cara bagaimana menggunakan SPSS untuk analisis regresi berganda serta untuk uji asumsi klasiknya. Setelah itu akan saya kembalikan kepada Kak Puja. Baik, terima kasih Kak Yasinta. Jadi setelah kita melakukan uji regresi linear berganda, dapat disimpulkan nih teman-teman, uji regresi linear berganda sangat membantu untuk mengetahui pengaruh secara serempak atau simultan, baik kualitas maupun kuantitas, dari variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Hasil model persamaan regresi dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk memprediksi hubungan antar variabel di luar data yang dijadikan sampel dalam suatu populasi. Jadi seperti itu kesimpulannya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Kalian saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Puja. Gimana nih teman-teman? Kira-kira udah pada nangkep belum apa yang sudah kami jelaskan barusan? Tentunya semoga teman-teman semua yang sudah menonton bisa menjadi lebih mengerti ya, dan juga bisa mempraktekannya. Mungkin itu dulu materi yang bisa kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah jambu, buah pepaya. Thank you buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.